Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik murid-murid, hari ini kita melanjutkan materi kita di chapter 7. I'm proud of Indonesia. Saya bangga dengan Indonesia. Nah, ini adalah capaian yang akan kita peroleh di chapter 7 ini. We will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them. Nah, artinya kita akan belajar mendeskripsikan orang, binatang-binatang, dan benda-benda, to make them stand out, ya, untuk membuat mereka lebih terlihat menonjol. Kemudian to show my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan kita kepada mereka. Kemudian to promote them, untuk mempromosikan mereka. Dan to criticize them, untuk mengkritisi atau mengkritik mereka, ya. Nah, them di sini maksudnya adalah mengarah kepada people, animals, and things. Oke, kita lanjutkan. Observing and asking question. Perhatikan, we will play the rules of the speakers in the conversations about Edo's notebook. Kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan tentang buku catatan Edo. Here are what will we do. We will work in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the rules of the speakers in the conversation. Nah, jadi ini adalah yang akan kita lakukan. Here are what will we do. Kita akan bekerja dalam groups. We will work in groups. First, we will carefully listen. Kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati-hati. And repeat the conversation after the teacher, dan mengulangi percakapan setelah guru kita, ya, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Kemudian second, in our group, dalam grup kita akan we will play the rules of the speakers. Kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan. Kemudian di bawahnya, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. If we have any problems, jika kita punya problems, ya, atau masalah-masalah, we will go to our teacher for help. Jadi kita bisa pergi ke guru kita untuk meminta bantuan. Nah, jadi pada intinya di sini kita akan bermain peran sebagai penutur, ya, di dalam percakapan tentang Edo's notebook, ya. Nah, mari kita perhatikan percakapan terkait dengan Edo's notebook. Oke, kita bacakan, ya, perhatikan. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Nah, apakah kamu melihat buku catatan saya? Saya meletakkannya di atas meja saya, tetapi sekarang, ya, tetapi tidak ada di sana sekarang. What does it look like? Nah, dia bilang, seperti apa bentuknya? It's thick. It has a blue hardcover. Maksudnya itu tebal. Itu memiliki cover berwarna biru yang keras. Kemudian, does it have a pink ribbon separator? This one? Does it? Ya, itu maksudnya ke bukunya tadi, ya. Perhatikan. Does it have a pink ribbon separator? Maksudnya apakah bukunya memiliki pemisah buku, ya. Itu ada pita-pita pemisah buku yang berwarna pink, gitu, ya.
Nah, pemisah buku berwarna pink. This one, yang ini. Nah, jadi this one itu maksudnya adalah yang ini bilangnya ya. No, the ribbon is white. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round with a picture of an orangutan. Jadi bilangnya tidak. The ribbon is white. Maksudnya pemisahnya itu berwarna putih. Kemudian there is a sticker on the cover. Di sana ada stiker di atas covernya ya. It's shiny, itu berkilau, white, putih, kemudian round, bundar ya, bulat, with a picture of an orangutan. Jadi dengan gambar orangutan. Nah, ada gambar orangutannya ya. Jadi pemisahnya tadi itu, pemisah bukunya itu ada gambar orangutannya. Oke, kita lanjut. It must be the one over there on the teacher's desk. Perhatikan. Itu mungkin satu-satunya yang di sebelah sana. On the teacher's desk. Di atas meja guru. Kemudian dia bilang, yes, you're right. Thank you. Ya, kamu benar. Terima kasih. Oke, itu tadi terkait dengan percakapan Edo's notebook. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di halaman 151 ya. Observing and asking question. Nah, ini sama saja, perhatikan. Namun yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan Lina's house. Ya, we will play the roles of the speakers in the conversation. Jadi kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan about Lina's house, ya, terkait dengan rumah Lina. Jadi pada materi ini kita akan membahas tentang rumah Lina, ya. Here are what will we do. Jadi ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Jadi kita akan bekerja dalam kelompok ya. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Jadi pertama kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati ya, dan mengulang percakapan setelah guru kita ya, kalimat demi kalimat. Second, in our group we will play the roles of the speakers in the conversation. Jadi kemudian yang kedua, di dalam grup kita akan bermain peran sebagai penutur ya dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Sekarang mari kita simak conversation berikut ini. Ya, kita akan bacakan dan kita akan translate. Is it easy to find your house? Apakah mudah menemukan rumahmu? I think it is. I live in a new housing complex. Saya pikir iya. Jadi I think it is. Ya, karena pertanyaan tadi is it easy? Apakah mudah? Jadi saya pikir mudah ya. I think it is. Ya, itu artinya saya pikir mudah. Saya tinggal di perumahan kompleks yang baru. I live in a new housing complex. So all the houses look the same. Jadi semua rumah terlihat sama. Jadi kalau di kompleks itu rumahnya mirip-mirip ya. Kemudian they all have a blue roof and no fence. Nah, maksudnya adalah the all itu komplek, rumah-rumah yang ada di komplek tadi itu ya. The all, rumah-rumah yang ada di komplek itu have a blue roof, memiliki atap yang berwarna biru, and no fence, maksudnya tidak ada pagar ya. They are all white and gray, ya, maksudnya semuanya mereka berwarna putih dan abu-abu ya.
There's a tree in front of every house. Di sana maksudnya ada sebuah pohon ya, in front of every house, di setiap rumah ya. But we have 2 trees. Tetapi kami memiliki dua pohon. One of them is a star fruit tree. Jadi salah satunya, satu di antara pohon itu adalah a star fruit tree. Maksudnya pohon belimbing ya, pohon belimbing. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah itu dekat dengan small bridge, jembatan kecil ya, on Jalan Teratai, di Jalan Teratai? Yes, my house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Ya, rumah saya memiliki kerajinan tangan dari Tanah Toraja hanging on the front door, yang tergantung di the front door, di depan pintu. It is a triangle with beautiful carving. Itu adalah segitiga with beautiful carving, dengan ukiran indah ya, dengan ukiran yang indah. But when the door is open, we can't see it from the street, can we? Tetapi ketika pintunya terbuka, kita tidak bisa melihatnya dari jalan, ya kan? Nah, di situ ada kata can we. Ya, ini yang namanya take question ya. Bertanya di belakang, ya kan? Nah, di situ ada pertanyaan dari we can't, ya. Sehingga pertanyaannya adalah can we. Nah, ini adalah pelajaran tersendiri ya tentang take question ya. Nanti kita akan jumpai terkait dengan materi seperti ini ya, yaitu bertanya di belakang, take question. You are right, kamu benar. Okay. In front of my house there is also a big stone. Di depan rumah saya juga ada sebuah batu besar. Some children often sit and play there. Ya, jadi beberapa anak-anak sering duduk dan bermain di sana. Okay, I'm sure we will find it. Baiklah, saya yakin we will find it. Kami akan menemukannya. Ya, jadi di sana find it ya. Jadi itu tuh maksudnya adalah mengacu pada rumah tadi. Nah, cerita ini cenderung kepada mengarahkan kepada rumahnya Lina ya, tentang Lina. Makanya tadi adalah judulnya Lina's House ya. Ya, jadi ini mengarahkan kepada di mana rumahnya Lina. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di halaman 142. Perhatikan observing and asking question. We will play the roles of the speakers in the conversations about a pair of shoes. Ya. Jadi di sini kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan tentang sepasang sepatu. Kemudian here what we will do. Nah, ini sama saja ya. Ini akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. First, we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Oke, kita lanjut saja ke percakapannya ya. Oke, I went to market. Saya pergi ke pasar. In the big shoe shop, ya, di dalam
toko sepatu yang besar ya, near the barber shop, ya dekat dengan barber shop. I saw many beautiful shoes. Saya melihat banyak sepatu cantik ya. I'm sure you like them. Saya yakin kamu menyukainya. Really? In fact, I need plastic shoes in this rainy season. Benarkah? In fact itu sebenarnya ya. Sebenarnya I need plastic shoes. Saya butuh sepatu plastik in this rainy season. Dalam musim hujan, in this rainy season, dalam musim hujan ini ya. Ya, seperti itu maksudnya. There are beautiful plastic shoes there. Ada sepatu plastik yang cantik di sana. Different colors. Warnanya berbeda-beda. Some have holes. Sebagian memiliki lubang-lubang. Some have holes. And some have flowers in the pot, dan sebagian memiliki bunga ya di depannya. Some are plain with nothing on them. Beberapa polos tanpa ada apa-apa. Jadi some ini bisa diartikan beberapa ya. Ya. Jadi beberapa memiliki lubang-lubang ya. Kemudian beberapa memiliki bunga-bunga, flowers in the front, di depannya ya. Kemudian beberapa juga polos tanpa apa-apa. Oke, I need shoes with a strap. Jadi saya butuh sepatu with a strap dengan tali and open in the front, dan terbuka di depannya ya, like a sandal, seperti sandal. It's always hot here. Maksudnya di sini selalu panas. And my toes need air to breathe. Maksudnya jari-jari saya, my toes, jari-jari saya membutuhkan udara untuk bernapas. Oh ya, biasanya seperti itu ya. Jadi untuk bernapas. Oke. I agree. I saw many sandals with a strap too. Saya setuju. Saya melihat banyak sandal dengan tali juga ya. With a strap too. They have low heels. Heels ya, maksudnya mereka memiliki heels yang rendah. And they look comfortable. Dan mereka terlihat look comfortable ya, terlihat nyaman ya. Maksudnya heelsnya itu rendah, jadi sangat nyaman sekali. Great, I'll go there. Great, I'll go there tomorrow. Thanks. Baik, I'll go there. Saya akan ke sana besok. Ya, thanks, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 153 ya. Ini polanya sama saja. Observing and asking question. We will play the rules of the speakers in the conversation about a t-shirt. Jadi kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan tentang t-shirt ya, atau sebuah kaos. Here what will we do? Jadi ini yang akan kita lakukan. Ya, ini polanya sama seperti tadi ya. First we will carefully listen to and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Second, in our group we will play the rules of the speakers in the conversation. Kemudian di bawahnya, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Oke, kita langsung saja ke percakapannya ya.
Oke, ini dia percakapannya. Perhatikan. I will leave for Bali tomorrow. Saya akan ke Bali besok. What souvenir do you want me to buy you? Souvenir apa yang kamu inginkan untuk saya belikan untukmu? Ya, untuk saya belikan untukmu. Wow, thanks. That's very mindful of you. What if you buy me a t-shirt? Ya, dia bilang seperti ini. Wow, terima kasih. That's very mindful of you. Kamu sangat perhatian, gitu kan? Nah, bagaimana jika kamu membelikan saya sebuah kaos? What kind of t-shirt? Maksudnya apa jenis kaosnya itu ya? I want a white t-shirt with short sleeves. I like a sporty and casual one. Maksudnya adalah saya ingin kaos yang putih dengan short sleeves, pendek lengan ya, lengan yang pendek. I like a sporty and casual one. Saya suka yang sporty dan casual. Alright, do you want a plain one? Apakah kamu ingin yang satu warna ya, atau yang polos? No, not a plain one. I want one with a picture, a small one in the front. It should be a picture of anything about Bali. Tidak yang polos. I want one with a picture. Saya ingin yang ada gambarnya ya, atau a small one, atau yang gambarnya kecil. In the front, di depannya ya, yang gambar kecil di depannya. It should be a picture of anything about Bali. Itu seharusnya gambarnya yang berkaitan dengan Bali ya. Kemudian dijawab sure, tentu. Oke, itu tadi sudah kita bahas 4 percakapan. Selanjutnya kita akan pergi ke latihan ya. Jadi kita akan bahas latihan berikut ini. Ya, perhatikan. Nah, di sini kita akan mengisi yang di garis itu ya, yang di garis itu. Nah, ini ada sudah contoh ya, Edo's notebook ya. Nah, untuk mengisi yang kosong ini, yang kosong bergaris ini, kita bisa mengambil jawabannya dari Edo's notebook yang sudah kita bahas pertama tadi ya. Nah, ini sudah saya tampilkan. Perhatikan ya. Jawabannya bisa langsung Edo's notebook is thick with a blue hard cover dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4 ini silahkan kalian lanjutkan ya. Caranya adalah seperti yang sudah saya contohkan di nomor 1 itu ya. Ya, silahkan kalian lanjutkan. Untuk nomor 2, 3 dan 4 silahkan diisi ya. Silahkan mengambil jawabannya dari percakapan yang ada tadi ya. Oke, itu saja materi hari ini. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.